Ini, untuk mengetahui seperti apa Indonesia Investment Authority ini sebenarnya membuka peluang investasi jangka panjang ya Bu, di sektor infrastruktur. Sejauh ini seperti apa kerjasama investasinya melalui INA? Sebenarnya kerjasama investasi melalui INA itu adalah satu kerjasama investasi jangka panjang ya, makanya dia sangat appropriate dengan pengembangan sektor-sektor yang membutuhkan financing jangka panjang. Nah, untuk masuk INA sendiri, sejauh ini kita memprioritaskan memang infrastruktur, salah satunya itu adalah toll road, kemudian yang berikutnya adalah seaport dan juga airport. Nah, pada saat ini kita punya dua metode ya. Yang pertama kita punya master fund. Kalau master fund ini investor bisa masuk ke INA itu tapi tidak langsung dedicated ke jenis aset tertentu. Akan tetapi kalau ingin masuk ke jenis aset tertentu, contohnya ada investor yang khusus mau melihat toll road misalnya, maka itu bisa masuk ke dalam tematik fund toll road misalnya. Dan memang INA sudah punya salah satu tematik fund yang khususnya itu adalah toll road. Nah ini menarik, Bu Masyita, investor dari mana saja, dari negara mana saja nih yang memang tertarik sekali melakukan investasi infrastruktur termasuk toll road dan juga kemudian ada bandara yang tadi Ibu sebutkan di Indonesia ini? Nah, sebetulnya kalau minat investasi ke Indonesia itu cukup banyak ya, cukup besar. Karena memang potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan jumlah populasi yang cukup besar dan jumlah populasi muda yang cukup besar itu kan menunjukkan pertumbuhan ekonomi ke depan itu bisa cukup tinggi, itu banyak ya. Tentu saya tidak bisa menjelaskan deal-deal yang kami sedang kerjakan yang belum menjadi deal gitu ya, belum selesai. Akan tetapi untuk toll road misalnya saya bisa beri contoh, pada saat ini kita sudah punya satu tematik toll road yang isinya adalah 3,75 miliar US dollar investasinya, itu kita mengundang atau sudah masuk CDPQ, APG, dan ADIA. Jadi ini sudah ada dari Middle East, kemudian ada dari Kanada ya, dan juga dari Eropa. Jadi ini adalah basis-basis investor besar. Nah, yang kedua, yang penting lagi, INA itu selain juga memang kalau minat investasi banyak, INA juga melakukan pick and choose ya. Artinya kita tidak memilih sembarang investor, tapi investor yang betul-betul mau bekerja sama dengan INA untuk proyek-proyek yang memang baik dan untuk jangka panjang gitu ya. Dan juga selain itu kita juga ingin mendapatkan investor yang memang khusus misalnya ahli di jenis aset tertentu sehingga membantu transfer of technology ke Indonesia, mudah-mudahan juga proses bisnis di sektor tertentu bisa ikut terbantu dengan adanya investor-investor strategis yang menjadi mitra Ini INA. terkait investor-investor yang tadi sudah Ibu sebutkan ya, yang berminat untuk berinvestasi di sektor infrastruktur tanah air. Nah, sebetulnya kemudahan investasi seperti apa sih Bu yang diberikan pemerintah untuk menarik perhatian investor nih, khususnya di sektor infrastruktur ini? Nah, sebenarnya pertanyaan ini seharusnya ditujukan kepada pemerintah ya, karena INA itu adalah sebuah sovereign wealth fund, ya, jadi dia sebuah entitas investasi yang memang tidak langsung bergerak di kebijakan, walaupun INA memang dibentuk oleh pemerintah. Seperti yang saya sampaikan, INA sendiri itu adalah entitas investasi yang tadi punya dua channel untuk investasi, baik master fund maupun thematic fund. Tapi overall secara keseluruhan kemudahan berusaha di Indonesia kalau kita lihat dalam 5-6 tahun terakhir, sebetulnya beberapa indeks misalnya yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, sebetulnya Indonesia sudah melakukan banyak perbaikan. Tapi tentu sebagai sebuah negara yang masih berkembang, Indonesia tentu masih mempunyai banyak ruang ya untuk terus memperbaiki kemudahan investasi. Jadi kalau kami melihat di INA sendiri, yang masuk ke dalam INA itu adalah proyeknya sifatnya B2B ya. Kemudian memang kita mencari profit yang paling optimal karena memang bentuknya adalah sebuah entitas investasi sehingga proyek-proyek pemerintah dapat di-recycle gitu ya. Jadi artinya selama ini pembangunan infrastruktur misalnya melalui BUMN ataupun langsung melalui pengeluaran fiskal dan sekarang ada satu channel lain yaitu melalui channel INA.
Di INA sendiri sebetulnya kita punya investasi itu tujuannya untuk memultiplikasi ya. Dia mempunyai peran namanya tuh catalytic financing effect. Jadi pemerintah chip in satu tapi dapat investasi 5 misalnya. Dalam kasus toll road kita chip in 750, kemudian kita dapat 3,75 miliar gitu ya. Jadi pengalinya antara 4 sampai 5 kali yang kita harapkan dalam thematic fund. Untuk master fund tentu pengalinya bisa lebih tinggi, dan memang karena INA ini adalah sekali lagi sovereign wealth fund ya, tujuan investasinya itu tidak pernah jangka pendek, selalu jangka panjang, sehingga nanti waktu INA baru berdiri beberapa bulan ya, setelah INA berjalan panjang, maka pengalinya artinya multiplikasi efek dari investasi tadi, dari catalytic financing impact dana pemerintah yang diinjeksi ke INA, itu seharusnya menjadi lebih besar dan dia bisa bergulir. Tujuannya memang untuk ke depan, investasi untuk anak cucu kita, bukan untuk periode saat ini. Nah, kedepannya tadi kan juga sudah disebutkan ya, Bu Mesyita, ada master fund, thematic fund. Ini skema monetisasi lainnya yang mungkin bisa ditawarkan lagi untuk pendanaan-pendanaan infrastruktur di Indonesia ini nanti kedepannya seperti apa, Bu? Sebenarnya kita hanya bekerja di 2 framework itu ya. Jadi kalau thematic fund itu Anda bisa bayangkan, meskipun kesannya hanya satu cara ya, tapi sebetulnya kalau Anda bicara thematic fund di bidang toll road misalnya, atau thematic fund di bidang seaport atau airport, atau digital technology, tentu jenis dari investasinya akan berbeda-beda ya, akan tergantung sekali dengan sektor yang bersangkutan dan juga tergantung pula dengan investor strategis. Nah, ini untuk thematic fund itu kita kerjakan case by case, jadi sangat tergantung pada sektor, aset yang dimaksud, kemudian juga tergantung pada investor strategik yang masuk ke dalam thematic fund itu sendiri. Misalnya, saya kasih contoh ya, untuk thematic fund yang kita baru punya nih, yang toll road, kan kita punya 3 mitra investasi strategis. Tentu ini menjadi jadi menjadi koordinasi antara 4 entitas nih. Tentu hasil akhir dari investasi dan bagaimana kita melakukan investasi tersebut tergantung dari 4 entitas ini, dan INA adalah salah satunya. Nah, nanti di master fund itu akan sedikit berbeda. INA lah yang akan melakukan investasi, sementara investor yang masuk ke dalam master fund itu more or less tidak memilih jenis aset ataupun jenis sektor, karena dia masuk untuk investasi yang sifatnya lebih general atau gelondongan gitu ya. Jadi dua hal ini tentu sangat menarik, dan misalnya contohnya aja airport ya, banyak sekali investor yang merupakan mitra strategis yang saat ini menjadi investor di airport-airport besar dunia dan juga termasuk seaport ya, pelabuhan-pelabuhan besar di dunia. Banyak yang menyatakan ketertarikan untuk bekerja sama dengan INA, dan memang saat ini kami sedang melakukan koordinasi ya untuk bisa melanjutkan channel-channel investasi ini melalui berbagai thematic fund tersebut. Tapi tentu seperti saya sampaikan, sebagai lembaga investasi, INA belum bisa menceritakan deal yang masih ongoing ya, akan tetapi kurang lebih sektor prioritas yang akan dilakukan di tahun ini maupun tahun depan adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, kurang lebih itu prospek jangka panjangnya ya dari INA ini ya, Bu Masyita. Nah, selain itu ini diketahui beberapa BUMN kan juga sudah menawarkan proyek-proyek seperti toll road ini kepada INA untuk memonetisasi nih. Apakah memang banyak juga badan usaha jalan tol swasta nih misalnya yang juga menawarkan proyek tolnya untuk dimonetisasi juga? Tentu untuk monetisasi tol itu sangat tergantung pada IRR tol yang dimaksud ya. Jadi kita memang bekerja deal by deal case dalam hal tol itu ruas per ruas gitu ya. Tentu saya tidak bisa membuka satu persatu ruas mana yang saat ini sedang dilakukan due diligence secara lengkap, akan tetapi Anda bisa bayangkan bahwa pembangunan transportasi itu fokusnya di awal mengapa banyak intervensi fiskal, itu karena memang dari sisi traffic itu akan mulai build up setelah infrastruktur tersebut jadi, dan bahkan setelah infrastruktur tersebut jadi itu masih membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun agar traffic mencapai optimal. Nah, sehingga di masa awal-awal investasi ini tentu diperlukan semacam blended financing ya, antara fiskal, keuangan negara, private sector,
kadang-kadang memang pemerintah juga memberikan penjaminan tertentu dan lain sebagainya. Tapi untuk ruas-ruas yang sudah matang atau memiliki potensi tinggi, tentu sudah mulai bisa menjadi satu aset yang bisa mendapatkan lebih banyak investasi, sehingga perusahaan bersangkutan, dalam hal ini BUMN, bisa memiliki modal yang cukup lagi untuk melakukan pembangunan berikutnya. Karena kan memang kalau Indonesia ingin menjadi negara maju di 2045, itu memang kita harus tumbuh di atas pertumbuhan potensial ya. Potential growth kita saat ini 5%, kita perlu tumbuh di 7% gitu ya untuk bisa mencapai negara maju. Dan untuk itu salah satunya selain pengembangan SDM, tapi juga pengembangan infrastruktur. Nah, oleh karena itu INA hanyalah satu bagian kecil dari pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagai informasi, untuk APBN sebelum pandemi, pembangunan infrastruktur Indonesia itu mencapai 400 triliun. Ini adalah seed financing-nya. Yang saya katakan pembangunan atau financing dari pemerintah selalu punya catalytic financing impact. Jadi kayak tadi ya, kalau dalam kasus ENA bisa 4 kali, 5 kali, untuk di semua proyek kalau blended financing juga diharapkan begitu. Nah, dengan itu kita mengharapkan seed financing ini di berbagai bidang, tidak hanya di bidang transportasi tentunya, itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa menjadi sebagai seed financing untuk membangun infrastruktur di awal, untuk kemudian aset tersebut mulai bisa menerima investasi lainnya kalau IRR-nya atau traffic-nya sudah mendekati traffic yang masuk ke dalam commercial level. Oke, berarti tingkat IRR itu yang juga jadi fokus ya berarti ya Bu Masyita. Nah tapi ini pertanyaannya Bu, menurut Anda apakah sekarang sebetulnya dominasi jumlah BUMN ini yang dimonetisasi ini lebih banyak dibandingkan swasta? Atau memang ada nggak sih syarat-syarat tertentu memang yang diharuskan untuk swasta ini Bu? Nah, kalau ini Anda mungkin salah jurusan ya, pertanyaannya harusnya bukan ditanyakan ke INA, tapi mungkin lebih ke pemerintah. Tapi kurang lebih untuk yang masuk ke INA itu adalah yang seperti saya sampaikan, INA itu commercial base, kita B2B ya. Jadi memang uang negara yang masuk ke dalam INA itu memang harus dimultiplikasi untuk investasi, tapi syaratnya dia memang harus komersial ya. Karena kalau tidak komersial dia menjadi bentuk proyek lain yang memang bukan untuk sovereign wealth fund. Tentu pemerintah mempunyai banyak channel untuk melakukan investasi, tidak hanya melalui sovereign wealth fund. Oke, baik. Nah, strategi apa yang sebetulnya mungkin harus dilakukan lagi, digenjot lagi, didorong lagi, walaupun ya memang ini masih pandemi, ada tantangannya, agar nilai investasi di proyek infrastruktur ini memang bisa benar-benar memenuhi ekspektasi dari para investor, Bu? Kalau secara makro ya tentu ini sekali lagi pertanyaan yang seharusnya ditanyakan ke pemerintah. Secara makro itu memang ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat investasi atau pengembalian investasi. Akan tetapi memang di masa pandemi ini seperti Anda lihat bukan hanya Indonesia, banyak negara mengalami kesulitan. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di paruh pertama 2021 sebetulnya kita pick up cukup tinggi. Kalau kita lihat berbagai high frequency indicators, monthly data menunjukkan PMI Indonesia itu sudah pick up dari sejak akhir tahun kemarin ya. Jadi memang terjadi percepatan ekonomi. Di sisi lain, pada saat terjadi percepatan ekonomi, kalau Anda lihat perekonomian Amerika Serikat misalnya, inflasi cenderung naik gitu ya. Itu menunjukkan bahwa perekonomian mendekati level optimal. Karena kalau di atas optimal, inflasi itu akan naik juga. Nah, di Indonesia inflasi masih terjaga. Selain ini karena manajemen logistik bahan makanan yang baik, yang tentu diapresiasi pemerintah dalam melakukan koordinasi, akan tetapi ini menunjukkan perekonomian Indonesia itu masih memiliki space untuk tumbuh lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau perekonomian Indonesia tumbuh lebih tinggi, tentu investasi di berbagai bidang termasuk infrastruktur itu akan juga meningkat. Jadi kalau dari sisi INA, kalau per project yang kami saat ini sedang lihat ya, animo dari investor itu luar biasa. Memang kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkan asetnya ya. Contohnya kalau ada investor strategik yang mau masuk di dalam airport atau seaport atau digital technology atau hospital,
ya, itu kita tentu harus melihat asetnya satu persatu dan memilih mix and match investor mana yang kita pilih ya. Karena tadi yang saya sampaikan, kita tidak sembarang memilih berdasarkan uang masuk karena memang yang mau masuk banyak, tapi juga memilih investor strategis yang bisa memberikan nilai tambah yang lain selain nilai tambah finansial. Baik, terima kasih juru bicara Indonesia Investment Authority Masyita Kristalin atas waktunya di CNBC Indonesia. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.